Oke bro, kembali dengan gua Dodi Wijaya, sarjana ekonomi. Selamat siang, apa kabar semuanya? Sehat kan pastinya? Jangan lupa subscribe, like, and share buat seluruh warga Jawa Timur di channel YouTube Sarjana Ekonomi. Doni Wijaya Sarjana Ekonomi. Ingat, hanya di Doni Wijaya Sarjana Ekonomi ya. Terima kasih. Oh iya, semakin hari kita membahas suatu makna kehidupan yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat membawa inspirasi nasihat dalam menjalankan hidup sehari-hari gitu. Santai dulu lah, jangan buru-buru ya. Terlebih buat anggota perangkat desa, ibu-ibu PKK, semuanya di kalangan tersebut, tolong dukung Doni Wijaya Sarjana Ekonomi di channel YouTube Doni Wijaya Sarjana Ekonomi buat ngangkat derajat tanah Jawa di ibu kota Jakarta gitu. Terima kasih banyak atas semua ucapan dan like, share, and subscribe-nya. Tunggu aja deh, pokoknya ada program-program dari gua tentang kedepannya bagaimana. Pastikan subscribe dulu, oke? Sip. Langsung aja kita bahas tentang ini, makna kehidupan lagi. Ya emang membahas soal itu dari beberapa pitutur yang gua ambil sampel. Tolong simak dan diresapi lah maknanya. Oh ini pantas gak sih gue lakuin, terapin di keseharian gue. Kita mulai aja. Titikane wong putus sing ilmu, basa kang bisa gawe tentrem lan bungahing liyan. Gue ulangi lagi ya. Titikane wong putus ing ilmu, basa kang bisa gawe tentrem lan bungahing tiyang. Orang yang bisa menguasai ilmu pengetahuan memiliki tata bahasa yang membuat orang lain senang. Ibarat kata gini deh, seseorang menempuh pendidikan, sebenarnya yang dicari itu ilmunya, bukan dicari sih yang melekat pada diri seorang itu ilmu, entah itu mau di bidang akademik atau keterampilan atau yang lain. Pasti salah satu itu ada yang melekat di salah satu seorang pelajar itu atau mahasiswa. Nah, yang melekat itu bikin suatu hal inovatif yang menurut dia keren gitu loh, asik buat dia sendiri. Baru deh dikasih inovasi biar gimana ya, semisal apa gitu, gua harus misal di bidang pendidikan deh, bisanya yang mungkin apa sih yang di Kediri, guru deh, guru. Oh iya, gue lebih dominan di guru nih, lebih ngajarin segala macam tentang segala hal bidang akademik gue. Nah di situ dibikin inovatif aja, ngajuin proposal kepala sekolah,
Pak, saya punya metode ini nih buat ngembangin segala macam kreativitas lewat, ya terserah lewat apapun yang mungkin dia bisa menunjang kemajuan belajarnya buat anak-anak itu. Soalnya dalam satu kelas kan nggak mungkin tuh anak semuanya bisa asik belajar dengan cara tersebut. Bisa aja mereka dengan cara yang lain atau cara sesuatu hal yang bikin dia nyaman belajar gitu. Gitulah, tergantung orientasi gurunya tersebut di sekolahnya gitu. Itu dari titikane wong putus ing ilmu, bisa kang bisa nggawe tentrem lan bungahing liyan. Jadi bisa menggugah spirit, yes, semangatnya orang lain buat termotivasi mengaplikasikan hal tersebut. Ujare wong pepasaran, omongan orang-orang jualan. Ya halnya itu kita memperjualkan jasa atau keterampilan kita dengan metode yang baik biar konsumen melirik nih, bukan melirik lagi, pakem sama apa yang kita miliki, menyebar ke seluruh audien yang ada gitu. Pulau marani gepuk mendekati marah bahaya. Jadi kebiasaan setiap orang ada hal atau bakal ada dapat rezeki gitu. Kalau di istilah ujar Jawa ada kode-kode kayak gimana gitu kan. Kembali lagi ke spiritual yang kuat, prinsip yang kuat. Kalau yang kuasa itu udah memberikan wadah demikian buat sebagai pelurunya gua gitu. Ibaratnya gitu aja deh, pelurunya gua buat ngibarin bendera kayak gitu. Simpelnya semakin di atas ya angin semakin kencang. Kalau lu nggak berani sama angin itu, ngelawan angin itu, ya ngapain lu berani berketerampilan kayak gitu. Simpelnya sih itu. Ulat mantep ati karep. Hati-hati, hati dan pikiran sama-sama memiliki keinginan. Jadi menyinkronkan hati sama mindset kita. Mindset kita udah yakin banget nih di bidang keterampilan kita, semua kreativitas ide-ide. Terus hatinya ngontrol apa? Ya emosi tadi tuh. Biar ambisiusnya itu jadi ambisius yang casual gitu. Ambisius yang casual itu bisa mengemas sebuah nafsu menjadi sebuah sebuah karya seni yang unik yang mencirikhaskan dirinya sendiri buat kalangan publik, khususnya Jawa Timur ya gitu. Ula-ula dawa memanjangkan masalah. Jadi mencari celah sebab akibat dari segala problem yang dimiliki, melawan diri sendiri deh intinya.
agar keterampilan itu bukan suatu hal yang bikin seseorang takut gitu, tapi bikin seseorang melatih mentalnya buat yakin nih dia bertengger di Pulau Jawa, ngibarin bendera gue pribadi nih di ibu kota Jakarta gitu. Misalnya urun rempuk ikut mau beli saran, banyak yang ngasih masukan tentang gua, tentang semua ide kreativitas gua, tentang entrepreneur gua. Kembali lagi gua meyakinkan diri sendiri itu kunci yang kuat buat gua. Semua kuncinya ada di gua sendiri. Bagaimana gua melebarkan sayap, bagaimana gua terbang, bagaimana gua menghajar semuanya tantangan yang ada biar gua bisa maju lebih dari sebelumnya, jauh. Urun wudhu ikut memberi bantuan berupa barang atau uang. Ya sekarang artinya gini, ini udah gua terapin sama gua ya. Sekarang gua bukan rajin sih, lebih disiplin. Sebelum bikin video nih, gua menjalankan zuhur dulu, meskipun gua baru belajar sholat, tapi itu gua rutinatasin. Ya semoga aja yang kuasa ngijabain apa yang gua harapkan gitu. Ya udah itu doang sih kunci gua dari spiritual gua. Gak perlu banyak-banyak soal nasihat segala macam. Gue yakin sama diri gua, udah 1000 yakin kali. Tinggal menjalanin sama disiplin doang udah. Oke, kecemplung segoro. Melakukan sesuatu yang tiada guna daripada gua melakukan suatu hal yang gak ada gunanya seperti yang kemarin. Ya buat apa? Mending gua menggunakan semua keterampilan gua, tutur dari latih gua semuanya, biar bermanfaat sama orang lain, terutama orang Jawa Timur. Sebagai penasihat, bukan penasihat sih, sebagai wadah belajar bareng. Dengan kalian subscribe, dengan ada tanya jawab, begitu kan kita saling mengisi, kayak begitu. Ada simbiosis mutualisme. Witing Tresno, jalanan saka kulino. Dapat jatuh cinta dikarenakan terbiasa bersama. Terlebih di kalangan remaja. Semua kebiasaan yang melahirkan dari hati itu dilahirkan dari lingkungan, ya kebersamaan gitu. Semakin Anda dekat dengan targetnya, semakin Anda bisa tuh menjalin silaturahmi dengan target Anda sendiri. Wani silet betirai, ianya berani jika orang yang dianggap musuh sedang tidak ada. Yaitu apa ya, wani silet betirai, bisa aja sih, cuma kalau gua ambil tengahnya di bijakan, lebih baik ini introspeksi sama gua sendiri deh, kayak gitu. Ya udah tahu suatu halnya begitu, suatu halnya begini, gue menjalanin pro kayak gitu juga kayak gitu. Kalau gue pro di gue, ya apa yang gue dapetin sekarang ya yang gue panen gitu. Ya udah, kembali lagi yang
di judul gua yang di bawah gua nih, nandur anom, artinya menanam jadi diri gua ijo royo-royo lah intinya. Ya itu yang jadi prinsipal gua. Semakin gua gede prinsipnya, semakin spiritual gua yang kuat. Udah nggak usah bahas yang kemarin udah menjadi bumbu gua doang. Kita bahas yang sekarang biar lebih sedap begitu. Asik ya. Wani ngalah luhur bekasane. Terkadang mengalah itu lebih baik untuk kepentingan bersama. Nah, ini yang gua maksud barusan. Wani ngalah luhur bekasane. Terkadang mengalah itu lebih baik untuk kepentingan bersama. Ya kalau kita udah punya niat baik, tujuan baik, amanah baik, ya udahlah. Terus nanti biar sang kuasa aja yang memberikan hikmahnya ke gua, bagaimana gua belajar hidup dari mereka di luar sana, buat gua menanam suatu tanaman yang hijau royo-royo tadi tuh di sini gitu. Kan sama aja jatuhnya, sama-sama nanamnya. Kenapa nggak sekalian harus menanamnya dari yang benar-benar bibit? Kita tahu prosesnya kayak gimana. Dari bibit nanti tumbuh jadi kecil. Benih dulu deh kok bibit. Benih dulu, habis benih jadi bibit. Dan jadi bibit ada prosesnya berapa hari sampai berapa minggu sampai berapa bulan. Terus masa tumbuh, masa pupuknya kayak gimana. Ya itu sama halnya mengambil di gua di Jakarta sampai gua panen harusnya maksimal, ya amin, begitu aja, udah simple itu. Wirayuda Wicaksono, satria yang berperang membela kebenaran dengan didasari kebijakan. Ya, seseorang mengambil keputusan mengedepankan sih menyeimbangkan kebijakan. Semua problem bukan itu sebagai wadah belajar doang sih. Terus semua apa yang dibikin melawan ketakutan kita, itu hati kita memberikan kebijakan. Bagaimana sih gue bisa all out gitu? Bagaimana sih gue bisa out the box? Ya, yang mengemas semuanya itu diri gue sendiri, bukan orang lain. Semuanya tanpa terkecuali. Orang lain sekedar memberi saran sama mengarahkan, udah. Sesederhana itu kehidupan gue. Yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi. Jadi orang harus tegas, jangan ragu-ragu. Ini gue banget. Gue harus tegas sama diri gue sendiri. Semakin di puncak, angin gue semakin kuat. Dan posisi gue harus semakin bener-bener kokoh gitu. Oke, itu closing statement dari gua. Subscribe buat warga Jawa Timur semuanya tanpa terkecuali di YouTube Doni Wijaya Sarjana Ekonomi. Terima kasih. Selamat sore.